Halo teman-teman, selamat jumpa dalam channel Widya Academy. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal TKA Matematika SMA kelas 12 part 3. Semoga video ini bisa menemani teman-teman dalam belajar dan semangat ya dalam TKA-nya dan mudah dalam memahami materinya. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Seorang pedagang buah menjual apel dengan harga 5.000 per buah. Jika ia memberikan diskon 20% untuk pembelian minimal 10 buah, maka biaya yang harus dibayar pembeli untuk membeli 10 buah apel adalah, ini ada apel harganya 5.000 per buah. Diskon diberikan yaitu untuk minimal pembelian 10 buah dengan diskonnya 20%. Maka biaya yang harus dibayar pembeli untuk membeli 10 buah apel adalah, nah si pembeli ini juga membeli 10 buah apel, berarti harga 10 apel itu sama dengan 5.000 dikali 10. Itu berapa teman-teman? 50.000. Nah, karena dia beli 10 buah, otomatis dia mendapatkan diskon 20%. Berarti harga yang dibayar ya. Yang dibayar itu adalah 80% dikali harga 10 apel yaitu 50.000. Nah, karena yang dibayarnya itu 80%, jadi kita tidak perlu mencari harga diskonnya teman-teman ya. Berarti langsung aja 80% itu sama dengan 80 per 100 dikali 50.000. Oke, nih habis, berarti jawabannya 40.000. Berarti harga yang dibayar oleh si pembeli adalah 40.000. Oke, lanjut. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Ini ada tangga panjangnya 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Ini dindingnya teman-teman ya. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Oke, ini sudut yang dibentuk tangga dengan lantai 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung tangga adalah, nah berapa sih tinggi dindingnya itu ya. Kita buat di sini ya, ini ada tangga kita, ini dinding dan ini lantainya. Oke. Tangga kita panjangnya 6 meter. Lalu sudutnya dibentuk antara tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Dan sini adalah tinggi dindingnya berapa. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, kita tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras. Oke, teman-teman. Karena di sini hanya satu sisi yang diketahui panjangnya, yaitu sisi miringnya saja. Namun, karena di sini diketahui sudut, ya sudutnya itu 60 derajat, maka kita bisa menggunakan rumus trigonometri, yaitu ada sin alfa atau cos alfa atau tan alfa. Alfa kita di sini adalah sudut ya, teman-teman. Oke, sin alfa itu rumusnya yaitu sisi di depan sudut ya, yang di depan sudutnya ini. Sisi depan sudut itu saya singkat dengan dep per sisi miring. Oke, itu saya singkat dengan mi. Sedangkan cos alfa yaitu sisi di dekat sudut yang ini. Nah, dekat sudut saya dekat dengan dek per sisi miring. Sedangkan tan alfa itu sisi depan sudut itu dep per sisi dekat sudut dek. Nah, berdasarkan soal ya, berarti yang untuk mencari tinggi dinding kita lebih condong mencari dengan sin alfa. Berarti sin alfa kita itu sin 60 per sisi depan sudut kita tuh x per sisi miring kita tuh 6. Sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan x per 6. Oke, kita kali silang aja teman-temannya, berarti setengah akar 3 dikali 6 ini x, berarti ini 1, ini 3, berarti jawaban x adalah 3 akar 3. Berarti tinggi dinding kita adalah 3 akar 3 meter. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Jika A sama dengan setengah, B sama dengan sepertiga, dan C sama dengan 3, maka nilai 2A pangkat 3 per B pangkat 3 C pangkat 4 adalah, nah di sini kita tulis lagi 2A kita adalah setengah pangkat 3 per B kita 1/3 akar pangkat 3, dan C kita adalah
3, oke? 3 pangkat 4. Nah, di sini kita tulis 2 dikali 1 pangkat 3 itu 1, sedangkan 2 pangkat 3 per 1 pangkat 3 itu 1, 3 pangkat 3, 1 per 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 ya. Jika kita memiliki A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke teman-teman. Lalu kita carikan yang 2 kali 1 adalah 2 per 2 pangkat 3 per 1 kali 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3. Nah, di sini bisa kita tulis jika kita memiliki A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Berarti 2 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 3. Oke. 3 per 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 adalah berarti 3 pangkat 4 dikurang 3. Itu sama dengan 2 pangkat 1 kurang 3 adalah 2 pangkat minus 2 per 3 pangkat 4 kurang 3 adalah 3 pangkat 1. 2 pangkat minus 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2 ya teman-teman ya. Jika kita memiliki jika kita memiliki A pangkat min A itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, jika kita memiliki A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti 2 pangkat minus 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3, oke. Lalu 1 per 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3. 1 per 12 itu A. Oke teman-teman, lanjut. Diketahui garis memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3. Gradien garis tersebut adalah, nah jika kita memiliki persamaannya itu ini, berarti mencari gradiennya Y sama dengan MX tambah C. Berarti gradien kita adalah M. Berarti si 2. Itu yang D. Oke teman-teman. Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 1 bola secara acak, peluang terambilnya bola merah adalah, nah di sini kita memiliki peluang terambilnya bola merah PM. Kita tahu bola merah kita tuh jumlahnya ada 5. Sedangkan jumlah semua bola adalah 5 tambah 3, berarti 5 per 8. Jawabannya yang C. Lanjut. Nah, jika diketahui peluang hujan hari ini adalah 0,4, maka peluang tidak hujan adalah, nah kita tahu bahwa peluang itu adalah 1, itu peluang hujan tambah peluang tidak hujan. Nah, 1 peluang hujan kita adalah 0,4 ditambah peluang tidak hujan kita, itu yang kita cari ya. Berarti 1 dikurang 0,4 berarti peluang tidak hujan kita. Jadi peluang tidak hujan adalah 1 kurang 0,4, 0,6. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, hasil dari limit berikut adalah, nah jika teman-teman menemukan limit ya, teman-teman tidak perlu pusing, oke. Nah, jika teman-teman mensubstitusikan 0 ke persamaan berikut, teman-teman akan menemukan itu sin 0 per 0 kuadrat tambah 0. Jawabannya 0 per 0. Ini tidak bisa kita substitusikan ke persamaan berikut. Namun teman-teman harus mengingat jika di sini ada sin, ya ada juga sifatnya ya. Berarti jika limit X mendekati C itu dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Nah, di sini kan ada penjumlahan nih. Maka kita sederhanakan dulu ke persamaan ini. Tidak bisa kita langsung masukkan ke sifat sin yang ini. Berarti kita tulis limit X menuju 0 sin X per X kuadrat tambah X. Berarti sama dengan, kita sederhanakan teman-temannya, arti limit X menuju 0 sin X. Nah, yang di bawahnya kita faktorkan dulu.
X kuadrat tambah X sama dengan X dikali X ditambah 1 ya teman-teman ya, karena X dikali X tambah 1 itu sama dengan X kali X kuadrat. X kali 1 tambah X, sama aja teman-teman ya, berarti sama dengan limit X menuju 0 sin X per X kali 1 per X tambah 1. Oke, kita pecah ya nih teman-teman, ini sama ini kita pisahkan dia, berarti limit X menuju 0 sin X per X kali limit X menuju 0 1 per X tambah 1. Oke, nah sin X per X ya itu bisa kita gunakan persamaan yang ini, sifat yang ini. Oke, itu berarti si limit X menuju 0 sin X per X adalah 1, karena sin X itu sin 1X per 1X ya. Oke, A-nya 1, B-nya 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1 dikali. Nah, untuk persamaan yang kedua itu bisa kita substitusikan, berarti 1 per 0 tambah 1, jadi 1 kali 1 per 1, jawabannya 1. Itu C. Oke teman-teman, inilah hasil pembahasan TKA kita. Mudah-mudahan teman-teman lebih mengerti dan sukses di TKA-nya ya. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen ya di channel ini, agar channel ini berkembang dan bisa menemani teman-teman semua dalam belajar. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.